Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita lewat YouTube. Saya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong mengucapkan selamat beribadah buat kita semua, baik yang ada di Hong Kong, di Macau, bahkan saudara-saudara dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah kita. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu teduh bersama. Kita mulai. Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya kita hidup di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, situasi di sekeliling kita, kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Karena ketika kita mencarinya, Dia selalu bersedia untuk kita. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku bangun, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita kembali masuk dalam ibadah kita di minggu kedua bulan ke-7 hari ini. Mari kita masuk dalam ibadah kita persiapkan hati kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita membaca nas pembimbing dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya persoalan, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dia yang akan memberikan kita kekuatan, jalan keluar ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah jaminan kita, Tuhanlah gunung batu keselamatan kita, Tuhanlah kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita mau katakan, ku selalu mau bersyukur kepadamu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kita memiliki Allah yang senantiasa setia untuk kita, yang memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kita dalam setiap persoalan hidup kita. Sebab itu kita mau tetap setia, kita mau tetap cinta Dia untuk seterusnya dan selamanya. Kita mau katakan, nama Yesus pikat hatiku. Yesus, Yesus, nama
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan judul dan saudara mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita melihat ke belakang, ada begitu banyak persoalan, pergumulan, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semua persoalan hidup kita. Sebab itu kita mau naikkan syukur kita mau iringi dengan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kerajaanmu
Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita kembali lagi dikumpulkan bersama dalam ibadah Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, dan kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kesempatan ini Tuhan berikan lagi untuk kami berada di sekitar firman Tuhan. Di tengah berbagai kesulitan, tantangan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang dapat memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang makin sulit di depan kami. Berkati kami untuk bagian Alkitab yang akan kami baca dan berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab ini, supaya setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar khotbah pada hari ini, yaitu dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dapat dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian jemaat Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita akan merenungkan bersama di bawah tema bertahan dalam ujian, atau juga dengan kata lain bertahan di dalam pencobaan. Saudara sekalian, kalau kita mengamati situasi saat ini, di mana di seluruh dunia saat ini, termasuk kita sebagai orang percaya, sedang diperhadapkan dengan ujian yang sangat berat, ya. Kalau kita memperhatikan, manusia tidak lagi takut kepada pandemi ataupun berbagai kesusahan yang lain, karena itu sekarang kita sudah sedang menjalani, ya. Tetapi sampai kepada orang takut dengan diri sendiri, ya. Karena apa yang akan terjadi dengan dirinya, apa yang akan dia alami dalam hari-hari ke depan ini. Apakah hari esok, minggu besok, bulan depan, tahun depan, apa yang dia akan alami? Inilah kondisi yang sekarang sedang kita hadapi, ya. Bahkan situasi sulit yang kita hadapi saat ini, kita juga tidak tahu sampai kapan
kesulitan-kesulitan seperti ini berakhir. Itulah kondisi yang kita tidak bisa hindari saat ini, diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan yang kalau dilihat dengan kasat mata tentu tidaklah mudah, ya. Demikian juga jemaat mula-mula, di mana Rasul Yakobus mengirim surat kepada ke-12 suku perantau. Dalam arti di sini adalah orang-orang Kristen yang dari latar belakang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat, yang juga mengalami berbagai macam pencobaan dan tantangan. Itulah sebabnya surat ini dikirim untuk memberikan pengajaran kepada mereka supaya mereka tetap tekun dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi berbagai pencobaan yang dihadapi saat itu. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan supaya untuk menjadi kuat, tentu ada dua hal yang perlu kita perhatikan, ialah tetap sabar dan tekun, atau tetap sabar, tekun, setia. Nah, oleh karena itu kita akan melihat dalam teks firman Tuhan ini apa yang dapat kita lakukan sebagai tindakan kita untuk bisa tetap bertahan dalam ujian dan pencobaan. Apa yang dapat kita lakukan? Tindakan apa yang dapat kita lakukan? Dari sekian banyak ada 3 hal yang kita akan lihat di dalam renungan firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap kuat di tengah-tengah pencobaan, ujian, tantangan yang kita hadapi. Saudara sekalian, hal yang pertama atau tindakan pertama kita akan lihat ialah bahwa kita jangan membiarkan diri berada di dalam pencobaan, atau tidak membiarkan diri berada di dalam pencobaan. Pencobaan memang tetap ada dan akan datang, tetapi jangan kita membiarkan diri berada di dalam pencobaan itu. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-13 dari firman Tuhan tadi kita akan lihat. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, supaya kita tetap tekun dan kita tetap kuat di dalam pencobaan, jangan kita membiarkan diri di dalam pencobaan itu. Sebab kalau kita akan perhatikan di sini tentang sumber pencobaan itu, ya. Sumber pencobaan itu yang pertama ialah dari luar, ya. Tentu dari luar di sini ialah dari kuasa-kuasa kegelapan, dari sesuatu yang kita tidak prediksi sebelumnya. Itu pencobaan yang dari luar, yang kalau kita perhatikan itulah yang dialami oleh Ayub, ya. Kalau kita memperhatikan Ayub pasal 1, Ayub kita semua tentu mengenal ialah seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia diperhadapkan dengan pencobaan yang tidak mudah, ya. Dan pencobaan dikatakan bahwa karena Tuhan mengizinkan dia mengalami pencobaan itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di saat kita hidup benar, pasti juga ada banyak tantangan yang kita hadapi. Apalagi kita hidup tidak benar. Tapi kita akan melihat sekarang dari sisi kehidupan, walaupun kita hidup benar di hadapan Tuhan, tetap ada pencobaan, ujian yang kita akan hadapi. Dan hal itu merupakan ujian dari Tuhan. Itulah contoh tentang Ayub di sini. Bahwa Tuhan izinkan dia menghadapi pencobaan ini supaya dia makin teruji, dan dia akan makin kuat di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam akhir daripada kitab Ayub, akhirnya dia muncul sebagai seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi tantangan dari luar itu sesuatu yang Tuhan izinkan. Tetapi yang kedua, kita lihat di sini adalah ada tantangan
yang dari dalam, ya. Itu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan di situ, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi yang kedua ialah bahwa tantangan itu dari dalam diri kita sendiri. Dan itu dikatakan di sini, itulah oleh karena keinginan kita. Tantangan atau cobaan itu datang oleh karena keinginan kita. Nah, kalau kita memperhatikan saat ini, siapa di antara kita yang mungkin akan berkata, saya tidak mempunyai keinginan-keinginan yang jahat? Ya, tentu tidak ada. Kita semua akan digoda, dicoba dengan keinginan-keinginan sendiri. Karena dikatakan di sini bahwa kita akan terpikat oleh keinginan itu sendiri. Maka dengan demikian, maka kita akan mudah jatuh oleh karena keinginan-keinginan kita itu sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan supaya jangan kita tetap berada dalam pencobaan itu, ya. Walaupun pencobaan itu datang, apakah itu dari luar, sebagaimana dikatakan tadi, atau juga pencobaan yang muncul berdasarkan keinginan pribadi kita. Tapi jangan kita berada di dalam pencobaan itu. Kita harus keluar dan kita harus meninggalkan dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Mengapa? Karena walaupun pencobaan itu dari luar, sebagaimana yang diizinkan oleh Tuhan yang dialami oleh Ayub, tetapi juga pencobaan atau ujian yang timbul dari keinginan kita yang membuat kita terpikat untuk akhirnya jatuh atau membuat kita akhirnya lemah. Tapi mari kita akan lihat tentang kekuatan dari pencobaan itu. Alkitab memberikan beberapa hal. Pertama, ialah dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa, ya. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, apakah itu yang Tuhan izinkan sebagaimana yang dialami oleh Ayub, tetapi juga pencobaan yang muncul karena berdasarkan keinginan kita, itu Alkitab katakan bahwa itu pencobaan yang biasa. Mengapa dikatakan biasa? Oleh karena dikatakan dia tidak melebihi kekuatanmu. Saudara, ini yang menarik, ya. Seringkali kita berpikir bahwa pencobaan itu sangat berat untuk kita, ya. Pencobaan itu sangat membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena kita menganggap itu sangat berat. Apakah itu pergumulan-pergumulan berat yang kita hadapi, tiap-tiap pribadi dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi, kadang-kadang kita merasa begitu berat, ya. Tetapi Tuhan katakan itu pencobaan biasa. Dikatakan biasa oleh karena dia tidak melebihi kekuatan kita. Jadi walaupun kelihatannya pencobaannya besar, pencobaannya luar biasa, tetapi Alkitab katakan tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan rohani yang sanggup untuk menghadapinya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa di samping kita akan mengatasi pencobaan itu karena Tuhan memberikan kita kekuatan rohani yang melebihi daripada pencobaan itu, tetapi juga dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya. Ya, tidak saja Tuhan mengizinkan kita hadapi karena kita memiliki kekuatan rohani yang melebihi daripada pencobaan itu, tetapi juga karena Tuhan katakan dia memberikan jalan keluar dalam setiap pencobaan. Nah, itu yang menarik untuk kita pahami, ya. Maka dikatakan pencobaan itu pencobaan yang biasa. Oleh karena itu, kalau di saat pencobaan itu datang, sama seperti yang kita hadapi sekarang, memang
secara manusia kita dalam kekhawatiran, ketakutan. Tapi jangan kita berada di dalam tekanan itu lalu akhirnya kita melupakan Tuhan. Karena apa? Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kemudian pencobaan itu juga disebutkan sebagai pencobaan yang ringan, ya. Pencobaan yang ringan dikatakan. Bahkan dikatakan penderitaan itu ada penderitaan yang ringan. Itu juga dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh melebihi dari penderitaan kami. Rasul Paulus dalam memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, karena jemaat di Korintus juga mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai tantangan. Tapi firman Tuhan katakan di sini bahwa itu penderitaan ringan. Artinya apa? Penderitaan ini akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar, ialah mengerjakan, dikatakan di sini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kita coba perhatikan, penderitaan atau ujian, tantangan itu pertama dikatakan biasa, ya. Yang kedua dia katakan ringan. Bahkan juga dikatakan yang berikut ialah bahwa pencobaan itu dikatakan semua orang juga mengalami. Semua orang mengalami. Bukan hanya kita sendiri. Semua orang mengalami. Dan semua orang dikatakan pertama adalah semua nabi. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-10 dikatakan di sini, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi berbicara para nabi di sini adalah semua hamba Tuhan, orang-orang dipakai oleh Tuhan. Yakobus berbicara tentang para nabi dalam perjanjian lama. Kalau kita menghitung siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan, ya. Begitu banyak yang kita saksikan. Tadi satu disebutkan tentang Ayub, tetapi bagaimana tentang Daniel, Yeremia, ya. Begitu banyak penderitaan dialami. Jadi Alkitab menyebutkan di sini bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini sudah pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Yang dikatakan di sini ialah di dalam Alkitab. Jadi kita perhatikan apa yang kita alami di sini bukan penderitaan atau ujian atau tantangan yang baru, tapi yang pernah dialami oleh para hamba Tuhan, para nabi Tuhan. Dan Alkitab katakan mereka menang, ya. Mereka menang. Oleh karena apa? Sebagaimana poin yang kedua tadi, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar, ya. Bahkan Tuhan mengerjakan kemuliaan yang melebihi daripada penderitaan yang dialami, sebagaimana pengalaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan juga Yeremia, Musa. Sehingga kita melihat bahwa itu pengalaman yang sudah pernah dialami. Bahkan yang berikut ialah bukan hanya para nabi, tapi dikatakan semua saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia, yaitu iblis, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, ya. Ini Rasul Petrus berbicara kepada jemaat Tuhan tentang pencobaan yang dialami, ya. Bahwa dikatakan di sini semua saudaramu di seluruh dunia. Ini berbicara tentang orang-orang percaya di seluruh dunia juga mengalami penderitaan yang sama. Apalagi kalau saat ini kita perhatikan sebagai orang percaya kita ada di sini, ataupun semua saudara kita orang percaya di seluruh dunia, kita sama-sama mengalami penderitaan yang sama. Itulah sebabnya, maka kita jangan tetap berada dalam penderitaan itu. Mari kita alihkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 10:13 tadi bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar paling tidak pertama adalah Tuhan memberikan kita kekuatan iman, kekuatan rohani untuk menghadapi pencobaan itu. Yang kedua, hal yang kedua yang kita akan lihat ialah bahwa supaya kita tetap bertahan dalam ujian, kita diperingatkan supaya tidak sesat.
Ya, kata tidak sesat dipakai. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Tapi saya baca dulu ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kita melihat peringatan supaya jangan sesat. Nah, kata jangan sesat ini tentu ada sesat hati, tetapi juga sesat pikir, ya. Sesat hati atau sesat pikir. Dua hal ini bisa saja kita alami. Bagaimana kata jangan sesat ini dipakai di sini untuk apa? Ya, itulah kalau kita melihat dalam konteks ini, ialah anggapan atau orang umumnya berpikir bahwa pencobaan atau pencobaan itu dari Tuhan. Ya. Tuhan yang mencoba. Nah, ini yang dimaksudkan di sini bahwa supaya tidak sesat pikir. Ya. Karena dikatakan dalam kembali ayat yang ke-13 tadi, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kita melihat di sini, karena ini mengapa diberikan peringatan ini? Karena banyak orang seringkali beranggapan seperti itu, bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Sedangkan Tuhan katakan dia tidak mencobai siapapun. Iya. Tapi dia mengizinkan pencobaan itu terjadi dengan tujuan untuk meneguhkan, menguatkan. Tapi karena pencobaan itu biasanya untuk menjatuhkan, sehingga kalau seseorang mengatakan dia jatuh karena dicobai Tuhan, nah ini yang disebutkan di sini sesat pikir, ya, sesat pikir. Maka Alkitab katakan jangan kita sesat pikir. Kita harus memiliki sikap atau cara berpikir. Kalau toh Tuhan mengizinkan, sebagaimana poin pertama tadi, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan akan memberikan hal yang lebih daripada itu, ialah mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi. Itu harus pemikiran yang positif seperti itu. Tetapi ada banyak orang yang masih berpikir sesat pikir, sesat hati. Dan itulah sebabnya firman Tuhan di sini menasihati supaya kita jangan menjadi orang yang sesat pikir. Karena tujuan daripada Tuhan mengizinkan pencobaan ini bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi justru melalui pencobaan ujian itu kita dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Sehingga kita melihat di sini bahwa pencobaan itu atau ujian itu bukan pencobaan itu bukan untuk menjatuhkan kita. Malah dikatakan di dalam ayat yang ke-17 tadi, di situ dikatakan Tuhan sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, ya. Jadi Tuhan selalu memberikan anugerah, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dari atas, bukan pencobaan untuk menjatuhkan. Dan dikatakan dalam kalimat ini bahwa Tuhan tidak menggantikan, Tuhan tidak menukarkan. Dikatakan sebagaimana Dia yang memberikan itu adalah Bapa segala terang, ya. Dia tidak menukarkan terang itu dengan yang lain. Kalau Dia memberikan kita terang, Tuhan tidak menukarkan terang itu dengan yang lain. Tetapi Dia memberikan anugerah yang baik sebagai terang yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Kemudian juga bahwa dengan ujian itu, pencobaan itu, dengan ujian itu yang Tuhan izinkan kita alami, supaya kita menjadi anak sulung. Dikatakan dalam ayat yang ke-18 itu, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi sebenarnya inilah tujuan Tuhan,
mengizinkan pencobaan itu supaya kita akhirnya muncul sebagai anak sulung. Apa artinya anak sulung di sini? Berarti merupakan yang utama, ya. Kita sebagai orang-orang yang diistimewakan menjadi anak-anak Tuhan. Nah, hal inilah yang kita perhatikan di dalam pengalaman Nabi Daniel, ya. Bahwa di saat dia dimasukkan dalam gua singa, ya, memang kelihatan dari luar itu satu pencobaan ujian yang sangat berat. Tapi bagaimana Tuhan, ya, bagaimana Tuhan melepaskan dia dan akhirnya membuat dia diangkat, ya. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dimasukkan ke dalam nyala api. Tapi justru itu menghasilkan bagaimana Raja Belsasar, ya, untuk mengangkat mereka menjadi orang-orang yang spesial, ya, menjadi orang-orang yang istimewa. Mengapa? Karena mereka melewati ujian itu dengan percaya kepada Tuhan. Mereka tidak sesat pikir. Mereka tidak memikirkan bahwa hukuman itu, bahwa untuk masuk ke gua singa dan masuk ke nyala api itu adalah untuk menjatuhkan. Sebagaimana pernyataan mereka, bahwa kalaupun Tuhan tidak melepaskan, mereka tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. Mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Jadi ini jangan sesat pikir, ini memang harus kita perhatikan supaya setiap pencobaan yang kita alami harus membawa kita bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Yang ketiga dan yang terakhir, ya, supaya kita tetap menjadi kuat di dalam pencobaan, tindakan yang ketiga ialah dikatakan di sini, kita harus menjadi orang yang berbahagia di dalam pencobaan. Orang yang berbahagia di dalam pencobaan. Dalam ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Alkitab katakan tentang kata berbahagia dalam menghadapi berbagai pencobaan. Ini sesuatu yang kontradiksi dengan hal-hal atau pendapat atau pandangan manusia pada umumnya. Karena biasanya seseorang berbahagia itu di saat semuanya beres, semuanya lancar, dia menerima hal yang baik, hoki, untung, ya. Tapi Alkitab berbicara terbalik, ya. Ialah justru menghadapi berbagai pencobaan itu, di tengah-tengah situasi itu kamu perlu berbahagia. Mengapa? Karena bukan pencobaan itu, tetapi ada hal yang lebih besar di balik daripada pencobaan itu. Hal yang lebih besar di balik daripada ujian itu. Mungkin satu contoh sederhana tentang kita waktu menghadapi satu ujian. Apakah waktu di sekolah. Mengapa kita memang rasanya menghadapi ujian itu rasanya berat. Tetapi ada harapan besar di balik daripada ujian itu. Ialah apa? Kita mengharapkan untuk lulus ujian, ya. Walaupun di saat kita menghadapi ujian itu satu kondisi yang berat, tetapi kita mempunyai harapan. Dengan ujian ini, maka saya akan lulus. Dengan ujian ini saya akan berhasil dalam jenjang pendidikan yang saya sedang jalani. Jadi ada harapan di balik daripada ujian itu. Itu satu contoh sederhana untuk menggambarkan tentang hal ini, tentang bagian ini, bahwa berbahagia di dalam pencobaan. Karena apa dikatakan di sini? Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan, ya. Mahkota kehidupan ini berbicara tentang hidup yang kekal, yang
dijanjikan dan yang disediakan bagi kita. Oleh karena itu, supaya kita tetap bertahan dalam ujian dan pencobaan, khususnya di saat ini, jangan kita berfokus kepada beratnya ujian pencobaan yang ada sekarang, tapi kita melihat di balik daripada ujian ini. Di saat kita bertekun, di saat kita bertahan, maka dikatakan Tuhan menganugerahkan kepada kita. Kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, berbicara tentang dijanjikan oleh Allah, itu sesuatu yang pasti. Ya. Allah yang berjanji, itu Allah pasti akan menggenapi. Dan kepastian itu sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Juga Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kepastian. Jadi kalau Allah menjanjikan tentang mahkota kehidupan, itu kepastiannya telah dilaksanakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam menghadapi tantangan saat ini, mungkin secara umum manusia atau orang lain banyak mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kita pun mungkin ikut di dalamnya, tetapi kembali kepada poin-poin yang kita belajar. Tantangan tetap ada, pencobaan ada, tapi jangan membiarkan diri kita berada dalam pencobaan itu. Kita keluar dari pencobaan dan kita melihat bahwa tangan Tuhan yang menopang kita. Kemudian kita jangan berpikir sesat, ya, sebagaimana dikatakan bahwa pencobaan itu untuk menjatuhkan kita tidak. Pencobaan itu akan memurnikan kita supaya kita menjadi harta kesayangan, anak yang dikatakan di sini anak sulung di dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, apapun tantangan, mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita iman dan kekuatan untuk bertahan dalam ujian itu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Secara manusia biasa, manusia daging, kami tidak mungkin menghindari akan begitu banyak pencobaan yang saat ini. Tapi kami bersyukur justru di tengah penderitaan itu, Tuhan mengajar kami untuk bertahan di dalam ujian dan pencobaan. Dan Tuhan mengajar kami bertahan dengan firman Tuhan yang kuat. Oleh karena itu, ajar kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dan melewati dari ujian-ujian ini, kami akan tampil sebagai anak sulung, sebagai orang yang diistimewakan Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menetapkan kami menjadi harta kesayangan Tuhan. Engkau menjaga kami seperti biji mata Tuhan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, telah menguatkan kita, meneguhkan kita untuk hari-hari yang akan kita jalani bersama. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana ucapan syukur kita. Sementara pun di persembahan dijalankan, kita akan iringi dengan pujian, dan pujian ini akan mengakhiri kita dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita iringi dengan pujian, Kami ranting, Kaulah pokoknya. Kau pokoknya, kami bangun
Kau pokoknya, kami bangunan, kau batu sandinya. Kami tubuh, kau kepalanya. Kami satu tubuh. Kami beda dengan tanda, banyak karunia tetapi satu roh, yang semuanya seria kakak, sehati sepikir. Kami semua tubuh Yesus, kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Kami semua tubuh Kristus, kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Tapi satu tubuh. Tapi satu tubuh. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung sampai hari ini. Walaupun saat ini kami semua diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah saat ini, khususnya dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID di berbagai tempat dengan berbagai varian yang sangat menakutkan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami. Berkati kami semua saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya iman kami dikuatkan di tengah-tengah penderitaan dan ujian yang kami alami. Karena kami tahu bahwa itu Tuhan izinkan untuk membuat kami dimurnikan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-Mu Ibu Hedi yang ada di Kirgistan. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kebutuhan hamba-Mu tiap-tiap bulan. Kami doakan Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Saat ini kami berdoa juga untuk Provinsi Bengkulu. Kami doakan supaya Tuhan berkati pemerintah daerah di wilayah ini, semua rakyat yang ada di sana, dan secara khusus juga untuk gereja Tuhan yang ada di Provinsi Bengkulu. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga di wilayah ini lebih banyak orang yang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada hamba-hamba Tuhan yang berjuang di wilayah Provinsi Bengkulu ini, supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia secara khusus dalam semakin meningkatnya penyakit COVID. Kami doakan supaya pemerintah diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk bagaimana mengatasi ini. Semua kebutuhan baik obat-obat atau vaksin ataupun oksigen yang mungkin jumlah persediaan semakin menipis. Tapi kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga bahan-bahan yang sangat diperlukan ini supaya masih dapat mencukupi akan para pasien yang sekarang terpapar oleh COVID ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Secara khusus kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sudah terpapar, yang ada di rumah sakit atau di
isolasi mandiri ataupun di tempat di mana mereka berada. Kami doakan supaya Tuhan jaga, lindungi, pelihara. Juga berapa hamba-Mu yang juga terpapar dalam COVID ini, kami mohon dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu dan menjamah bagian-bagian mereka yang sakit, sehingga akhirnya mereka juga dapat disembuhkan oleh Tuhan, baik melalui makanan ataupun obat-obat yang mereka pergunakan, ataupun juga dengan berbagai terapi. Kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Juga dampak daripada situasi COVID ini dengan ekonomi, banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan dan berbagai tantangan dialami. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga pemerintah juga dapat memberikan bantuan-bantuan sembako dan sebagainya untuk dapat mencukupi akan kebutuhan dari masyarakat yang sedang dalam kekurangan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan supaya pemerintah diberikan hikmat, kemampuan oleh Tuhan. Juga gereja Tuhan di Indonesia yang juga berdoa siang malam. Saudara-saudara orang percaya yang juga berdoa untuk menghadapi COVID ini, kami mohon Tuhan, dengarlah doa-doa mereka. Kami doakan juga untuk keluarga-keluarga kami supaya Tuhan tolong jaga, lindungi, pelihara mereka dari berbagai bahaya yang sedang mengancam kehidupan mereka. Kami doakan juga untuk negara-negara lain termasuk Hong Kong di mana kami berada. Kami doakan supaya Tuhan memberkati situasi ini. Walaupun satu segi semakin kondusif, tapi ada juga ketakutan lain yang sedang melanda di Hong Kong. Supaya Tuhan tolong, Tuhan sedang mengatasinya. Dan kiranya semua ketakutan yang ada, persoalan-persoalan, ujian-ujian yang datang, pencobaan-pencobaan yang datang, baik yang ada di Hong Kong, di Indonesia, bahkan di berbagai belahan bumi saat ini yang sedang terjadi, supaya itu menjadi cara Tuhan untuk orang mencari Tuhan, untuk orang datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu terjadi, tentu ada maksud Tuhan di balik dari semuanya. Walaupun situasi yang kami alami tidak enak, ketakutan, kegelisahan, banyak hal, bahkan juga ada korban nyawa, tetapi tetap kami percaya bahwa dalam segala hal ada maksud Tuhan yang mulia, maksud Tuhan yang indah di balik dari semua peristiwa ini. Berkati supaya tentu peristiwa, tentu tujuan daripada itu ialah bahwa banyak orang datang mengenal dan mencari Tuhan Yesus. Berkati supaya orang-orang yang mencari Tuhan, jiwa-jiwa baru yang sedang mencari Tuhan, bahkan juga Tuhan pertemukan supaya mereka dapat diinjili, mereka dapat akhirnya mengenal Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami juga pelayanan gereja kami di Hong Kong dengan situasi saat ini, baik di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga dengan demikian maka jemaat Tuhan tetap terpelihara. Jemaat-jemaat orang tua kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka, mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu menjamah dan menolong mereka, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelayanan kami di bulan ini, dan berapa persiapan baik untuk selebaran yang sedang dalam persiapan, bahkan juga untuk acara pengarahan dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kami doakan Tuhan berkati kebutuhan pelayanan kami pada bulan ini. Kami doakan Tuhan berkati supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini, supaya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sehingga lebih banyak lagi orang percaya, orang Israel menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih keamanan Tuhan berikan, ketentraman Tuhan berikan untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami juga doakan untuk kami semua yang ada di sini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu, keluarga, pekerjaan, pelayanan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya kami atas nama GMKH mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.